Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra, berasal dari Universitas Andalas, dosen pembimbing Didik Budi Nugroho DSC. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas proyek saya untuk memenuhi tugas akhir dari matkul pengenalan data science dengan Python dengan judul simulasi Monte Carlo dalam memprediksi tingkat pendapatan penjualan aneka jajanan pasar dalam topik bisnis intelijen. Berikut merupakan subbab-subbab yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Yang kedua, dasar teori dan metode. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Bagian yang pertama, latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Gunung Jaya merupakan sebuah usaha makanan yang menjual aneka jajanan pasar yang berlokasi di Pasar Muarabunga, Jambi. Gunung Jaya telah berdiri sejak tahun 2016. Semakin pesatnya perkembangan Gunung Jaya, tentu pengelolaan dan perencanaan harus dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan pendapatan penjualan maksimal setiap bulannya. Sehingga melalui pemeriksaan tersebut, maka akan dilakukan penelitian tentang prediksi pendapatan Gunung Jaya dengan menggunakan metode Monte Carlo. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui perkiraan pendapatan dan keuntungan Gunung Jaya masa yang akan datang. Yang kedua, perkiraan pendapatan dan keuntungan dapat dijadikan acuan dalam pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek di Gunung Jaya. Bagian yang kedua, dasar teori dan metode. Dasar teori yang pertama, simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan suatu metode yang melibatkan pembangkit dengan menggunakan bilangan acak dengan bantuan distribusi probabilitas yang dapat diketahui dan ditentukan. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah melakukan percobaan pada elemen-elemen probabilistik melalui pengambilan sampel acak. Dasar teori yang kedua yaitu sintak-sintak Python yang digunakan. Yang pertama, Pandas. Pandas adalah open source library yang menyediakan manipulasi data berkinerja tinggi dengan Python. Pandas menawarkan cara yang bagus untuk memanipulasi tabel dan menghitung statistik. Pandas dapat melakukan 5 langkah penting yang diperlukan untuk pemrosesan dan analisis data: memuat, memanipulasi, menyiapkan, memodelkan, dan menganalisis. Yang kedua, NumPy didefinisikan sebagai paket Python yang digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan numerik dan pemrosesan elemen array multidimensi dan satu dimensi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan simulasi metode Monte Carlo. Berdasarkan banyak penelitian yang telah dilakukan, maka metode Monte Carlo dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Penelitian ini akan membahas tentang prediksi pendapatan dan keuntungan penjualan aneka jajanan pasar. Tahapan-tahapan metode Monte Carlo. Yang pertama, menentukan data pendapatan masa lampau. Yang kedua, menentukan distribusi probabilitas. Yang ketiga, menentukan distribusi probabilitas kumulatif. Yang keempat, menentukan interval angka acak. Yang kelima, membangkitkan angka acak. Yang keenam, hasil simulasi. Bagian yang ketiga, hasil dan pembahasan. Studi kasus. Berikut data penjualan yang saya dapatkan di Gunung Jaya dalam 6 hari yang lalu. Hari Jumat banyak terjual 170, pendapatan 150.000, keuntungan 70.000, dan seterusnya. Jika diketahui modal setiap harinya adalah 80.000, akan diprediksi tingkat pendapatan dan keuntungan penjualan Gunung Jaya dalam 6 hari yang akan datang. Berikut merupakan penyelesaian dengan menggunakan Python. Pertama kali kita mengimpor dan
menetapkan gaya plot, import pandas, import numpy, dan import matplotlib. Yang kedua, menampilkan data penjualan masa lampau dan menghitung distribusi probabilitas. Kita masukkan data-data yang didapatkan tadi. Selanjutnya, menghitung probabilitas kejadian. Kita gunakan perulangan, kita masukkan rumus probabilitasnya, lalu kita buat tabel di mana untuk kolomnya yaitu hari, banyak terjual, pendapatan, probabilitas kejadian. Lalu kita hitung keuntungan dengan rumus data keuntungan sama dengan data pendapatan dikurang modal. Maka kita cetak data, maka didapatkanlah tabel ini. Lalu kita menentukan distribusi probabilitas kumulatif dengan menggunakan sintak ini. Kita cetak data, maka didapatkan tabel ini. Berikutnya, kita plot probabilitas kumulatif dan probabilitas kejadian, maka didapatlah grafik ini, di mana yang ini merupakan probabilitas kumulatif dan yang ini merupakan probabilitas kejadian. Berikutnya, menentukan interval angka acak. Dengan menggunakan sintak def pendapatan X, jika X sama dengan data, dalam kurung probabilitas kumulatif 0, maka cetak 150.000, dan seterusnya seperti itu. Berikutnya, membangkitkan angka acak. Di sini saya menggunakan bilangan acak sama dengan NP random normal 0,5, 0,2 banyak hari round 2. Saya menggunakan distribusi normal dengan rata-rata 0,2 dan standar deviasi 0,2. Lalu kita cetak tabel prediksinya, maka dapatkan data prediksinya ini sebagai berikut. Berikutnya, kita hitung hasil prediksi pendapatan satu simulasi, maka didapatkanlah 1.079.500. Dan kita hitung hasil prediksi keuntungan satu simulasi, maka didapatkan 559.500 perak. Selanjutnya, menentukan daftar untuk menyimpan semua hasil dari setiap simulasi yang ingin kita analisis. Kita gunakan alstat. Selanjutnya, pengulangan melalui banyak simulasi, kita gunakan perulangan. Berikutnya, memilih input acak untuk mendapatkan total dan keuntungan, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, menyimpan bilangan acak, pendapatan total, dan keuntungan di semua simulasi. Sintaknya seperti ini. Berikutnya, menampilkan semua simulasi. Kita gunakan hasil data data frame untuk membuat tabel di mana kolomnya bilangan acak, pendapatan total, dan keuntungan. Kita cetak hasil data, maka ini merupakan semua simulasinya. Berikutnya, hasil data distrib, maka akan tercetak distrib data-datanya, di mana pendapatan total sebuah simulasinya yang merupakan data-datanya adalah 1.777.945 perak, dan keuntungan semua simulasinya secara rata adalah 550.754 perak. Lalu kita buat histogram untuk pendapatan total, maka didapatkanlah histogramnya seperti ini. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan, analisis, pengujian, dan implementasi terhadap simulasi prediksi pendapatan dan keuntungan penjualan aneka jajanan pasar di Kuntung Jaya menggunakan metode Monte Carlo dengan Python, maka disimpulkan simulasi prediksi dengan metode Monte Carlo dapat menjadi salah satu cara alternatif memprediksi pendapatan dan keuntungan penjualan aneka jajanan pasar. Dari penelitian ini dapat diprediksi bahwa pendapatan dan keuntungan penjualan dalam 6 hari yang akan datang masing-masing 1.777.945.000 dan 597.945 perak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.